dosen program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. Izinkan dalam hal ini akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya dalam melaksanakan amanat sebagai dosen di Universitas Ibrahim ini, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya pada aspek pelaksanaan pendidikan pengajaran melalui mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Pembuktian yang dilaksanakan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam (HKI) pada semester 5, dan ini cakupannya adalah 2 SKS. Tentu dalam kapasitas ini ada sistem pembelajaran yang saya laksanakan, metode pembelajaran yang saya laksanakan sebagai menjalankan amanat ini. Tentu mekanismenya saya lebih spesifik menggunakan cara pembelajaran timbal balik atau ceramah atau interaktif, kemudian baru ada hal-hal yang sifatnya pengayaan teori, kemudian juga ada praktek di lapangan atau praktek di masyarakat atau studi kasus. Nah, kemudian dalam silabus materi yang saya ampu ini ada beberapa topik. Yang pertama tentu sebagai pengantar adalah pengertian dari hukum pembuktian itu sendiri beserta azas-azasnya, kemudian dari azas peradilan, perdata pidana, kemudian sistem pembuktian, kemudian teori-teori pembuktian, dan juga ada bahasan yang spesifik tentang membelah alat bukti. Itu alat bukti dalam perkara perdata dan alat bukti dalam perkara pidana. Itu sekilas silabi materi yang saya sampaikan. Adapun dalam keinginan atau motivasi yang diinginkan, tentu sebagai harapan itu tercapainya dalam beberapa aspek. Itu aspek sikap. Jadi dalam aspek sikap ini berupa kemampuan menjunjung tinggi norma moral, etika profesi, dan integritas keadilan dalam proses pembuktian. Itu kapasitas ini adalah pada mahasiswa yang kita kuliah. Kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan, yaitu pengetahuan konsep, asas, teori, kemudian alat-alat bukti dalam hukum pembuktian itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah aspek keterampilan umum. Keterampilan umum bisa menganalisis fakta hukum, kemudian mengevaluasi alat bukti, serta menyusun argumentasi hukum. Itu dari sisi aspek keterampilan umum. Secara spesifik adalah yang keempat adalah aspek dari keterampilan khusus, yaitu kemampuan menerapkan ketentuan hukum pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata, pidana maupun sengketa lain, termasuk sengketa ekonomi syariah. Jadi dari 4 aspek ini yang menjadi keinginan harapan yang menjadi implementatif dari apa yang saya sampaikan. Tentunya yang kita juga kedepankan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, sebagaimana biasa, silakan ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Untuk bagi barokahnya, marilah kita buka perkuliahan pada siang hari ini dengan pembacaan surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim.
akan mengayaan ilmu pengetahuan kita secara bersama-sama tentang hukum pembuktian. Dua rangkaian kata ini sering kita dengar, sering kita ketahui, bahkan sering kita perdebatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya adalah hukum. Nah, ada debium, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, apa sih hukum itu? Ternyata dari berbagai definisi, silakan halal mendefinisikan berbeda, dan siapapun berhak memberikan definisi terhadap apa sih yang dimaksudkan dengan hukum itu sendiri. Hukum adalah sekumpulan aturan yang memuat tentang hak dan kewajiban orang dalam pergaulan di masyarakat. Itulah hukum. Oleh karena itu, masyarakat itu minimal itu terinteraksi dari dua arah atau dua insan, dua manusia. Tapi kalau secara spesifik, hukum itu dimanapun ada. Jangankan hidup bermasyarakat, kalau kita tarik kembali bahwa hukum itu ketika kita hidup sendiri saja kita akan berhadapan dengan hukum. Bagaimana sih kita mengatur diri sendiri? Bayangkan ketika kemudian di pesantren ini misalnya, kalian hadir ke forum-forum pesantren tanpa kerudung. Itu contohnya, ternyata orang akan mengatakan itu adalah pelanggaran. Apa sih yang dilanggar? Hukum yang berupa tata tertib. Karena dimanapun, kapanpun, ketika berinteraksi di antara manusia, di situ ada hukum. Jadi sebagaimana terjemahannya ini adalah hak dan kewajiban yang berlaku di masyarakat dalam pergaulan masyarakat. Nah, kemudian hukum itu sendiri ada yang mengatur antara setiap individu atau setiap warga negara dengan negara. Dan hukum itu ada yang mengatur setiap individu dengan individu lain. Kerangka dari hukum ini, apa sih yang dimaksudkan dengan hukum ketika mengatur antara individu dengan negara? Maka kita kenal, itu ada istilah substantif law, atau yang arahnya adalah hukum pidana. Karena hukum pidana adalah hubungan bagaimana warga negara dengan negara. Dan kemudian hubungan antar person to person, inilah yang kita kenal dengan hukum perdata. Nah, kita sejenak kembali lagi kepada apa yang kita sampaikan dari awal, bahwa substansi dari apa yang kita pelajari saat ini adalah hukum pembuktian. Terlebih dahulu dari awal saya sampaikan penggal dulu. Apa sih hukum? Kemudian apa sih pembuktian itu sendiri? Hukum sudah kalian pahami. Lalu bagaimana dengan pembuktian? Seringkali ini kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia kampus, di dunia pesantren yang kita geluti tiap hari. Kita sering mendengar tanpa sadar atau disadari muncul omongan buktikan. Nah, kata bukti ini menjadi kata dasarnya, fondasinya. Lalu bagaimana dengan pembuktian? Jadi ternyata kata pembuktian ini dapat kita tafsiri bahwa pembuktian adalah ikhtiar usaha untuk meyakinkan. Nah, konteks yang kita pelajari ini, hukum pembuktian ini, konteksnya adalah dalam kacamata peradilan. Berarti yang akan kita pelajari adalah bagaimana tata cara membuktikan suatu hal di persidangan. Oleh karena itu, secara formal yang kita pelajari adalah hukum pembuktian, hierarkinya adalah di teknik persidangan. Tentu ada hal-hal yang perlu kita pilah-pilah lagi, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa hukum itu juga beraneka ragam. Walaupun kita setiap hari bertemu dengan hukum, tapi logika kita
pengadilan. Nah, apa sih yang kita buktikan di persidangan? Ternyata kalimat pembuktian ini membawa kita kepada pengertian pembuktian, meyakinkan. Oleh karena itu adalah di persidangan tentu meyakinkan siapa? Tentu dalam kalimat meyakinkan ini ada pihak yang kita yakinkan dalam pembuktian ini adalah hakim. Karena hakim itu menjadi kunci mutlak dalam setiap proses persidangan untuk menuju putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, karena kita belajar formal, tentu hukum pembuktian adalah tata cara bagaimana membuktikan atau meyakinkan hakim. Tentu di mana? Di persidangan. Nah, ketika kita pahami makna dari kalimat hukum pembuktian itu, tentu ada hal-hal yang perlu kita maknai sejenak. Setidaknya hukum pembuktian yang akan kita pelajari itu pada mekanisme setidaknya dua perkara, dua kacamata, dua sudut pandang minimal, yaitu bagaimana sih pembuktian menurut kacamata hukum acara pidana, dan kemudian bagaimana sih hukum pembuktian menurut kacamata hukum acara perdata. Tentu ini memberi kita pemahaman substansi yang tidak sama, yang berbeda dari berbagai sisi, dari berbagai kajian. Nah, kita pahami terlebih dahulu ketika hubungan antara person, antara warga negara dengan negara, itu disebut hukum pidana. Ketika person warga negara dengan warga negara disebut hukum perdata. Jadi ini terlebih dahulu yang menjadi fondasi berpikir kita, sehingga kita nanti mudah menyikapi. Oh, ini ranah pidana. Oh, ini ranah perdata. Oh, ini ranah tata negara dan macam-macam. Karena kita berbicara hukum itu luas, dan hukum itu tidak melulu hanya hukum tata pidana, tapi ada hukum tata negara, ada hukum bisnis, kemudian ada hukum dagang dan lain sebagainya. Nah, dalam tata cara hukum acara pidana ini, yang menurut undang-undang kita berangkat dari pidana terlebih dahulu. Kita menganut sistem negatif menurut undang-undang, yang artinya bahwa di negara kita Indonesia ini, ketika menganut hukum sistem negatif, maka tidak akan ada seseorang yang dinyatakan bersalah atau dapat dipidana tanpa ada alat bukti yang diyakini oleh hakim bahwa seseorang itu bersalah. Jadi seorang hakim atau ketika peradilan pidana, tentu itu hakim ada 3 orang hakim. Tapi ketika hakim bersidang untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang, dan dalam kapasitasnya terdakwa, tentu hakim dibebani atau diberi garis-garis, poin-poin, aturan yang tidak bisa dilalui, yang tidak bisa ditinggal oleh hakim itu sendiri. Yaitu tiada seorang pun dapat dihukum kecuali jika hakim berdasarkan alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan terdakwa bersalah melakukan. Itu garisnya. Jadi sekali lagi, ini dalam sudut pandang hukum acara pidana. Jadi dalam kapasitas ini, sistem negatif menurut undang-undang dimaksudkan jadi untuk mempersalahkan seseorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang kita kenal 2 alat bukti minimum. Jadi, namun berapapun alat bukti yang disajikan, kalau dalam bahasa Pradaya, andaikan alat bukti itu setumpuk
disajikan dalam pembuktian di hadapan hakim. Tetapi kata kuncinya bahwa hakim tidak yakin terhadap bukti yang disajikan, yang muskul. Karena ternyata dalam hukum pidana itu hakimlah yang menentukan, keyakinan hakim juga mempunyai peran yang cukup signifikan. Sekali lagi, ini dalam pembuktian di hukum pidana. Dan hukum pembuktian dalam hukum pidana ini lebih luas, lebih menarik, lebih menantang daripada pembuktian di hukum acara perdata. Ingat, ketika dalam peran hakim ini dalam hukum acara pidana dalam sisi pembuktian itu bebas seluas-luasnya menafsiri bagaimana terhadap sesuatu kejadian, sesuatu hal yang terjadi yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Inilah dari sekelumit sudut pandang dari hukum acara pidana dalam mekanisme pembuktiannya. Jadi dalam hukum acara pidana kita, pembuktiannya maka menganut peran hakim yang bebas. Makanya ketika hakim kayaknya kalau kita lihat hakim itu lebih plur, lebih pinter, lebih cerdas, lebih menantang ketika mengadili perkara pidana. Karena betul-betul di plur, betul-betul pengetahuan, keilmuan, pengetahuan teori, praktek, dan pemahaman terhadap dasar hukum serta pasal-pasal yang diatur ketika hakim mengadili perkara pidana itu lebih bisa dikeluarkan. Nah, selanjutnya sekelumit sudut pandang dari pembuktian dalam perkara perdata. Ada perbedaan tadi di pidana yang begitu kompleksnya dan begitu luasnya. Nah, sedangkan di perdata bagaimana? Kalau perdata kan hubungan antara person tuh, jadi hubungan antara warga negara dengan warga negara yang lain. Nah, ketika dalam mekanisme pembuktian di persidangan, tentu dalam membuktikan di acara perdata ada hal yang mengikat hakim, ada hal yang menjadi ancer-ancer utama, menjadi maroji utama dari hakim. Apa itu? Yaitu akta yang bersifat otentik. Jadi nanti berbagai alat bukti akan kita sajikan pada masa-masa perkuliahan. Cara ampur dari hakim dalam mekanisme perkara perdata itu lebih terikat. Karena ada hal yang membatasi. Ketika pembuktian sudah pada ranah bukti tertulis itu otentik. Ngerti otentik? Otentik adalah bukti tertulis, tentunya tertulis, yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. Contohnya misalnya akta nikah. Belum pernah melihat akta nikah kan? Belum. Walaupun nanti bagian mesti punya. Ingin punya kan? Ingin. Alhamdulillah. Ingin. Itu termasuk akta otentik. Ada lagi sertifikat tanah. Sertifikat. Pernah lihat? Pernah. Karena ini punya banyak kan besok kan? Ya. Itu sudah sekelumit yang kita paham hukum pembuktian di perdata, pembuktian pidana. Itu fondasi dasar kita untuk melangkah pada pembuktian di berikutnya atau hal-hal yang lebih luas lagi. Kemudian sekali lagi ada adegium yang dijadikan penyemangat dalam diri kita ketika belajar pengertian. Hal sekali lagi ini pegangan dan ini bisa digunakan dalam meniti kehidupan sehari-hari. Ada adegium, ada kalimat
siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Faham kan terhadap kalimat ini? Siapa yang menuduh? Oh, kamu pencuri. Siapa yang harus membuktikan? Yang dituduh apa yang menuduh? Yang menuduh. Iya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sandal kalian hilang, atas kalian menuduh si A, kamu ambil sandal itu. Si A ini tidak dibebani bahwa dia harus membuktikan dia mengambil atau tidak, tetapi yang menyampaikan menuduh itulah yang dibuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Ini kalimat standar, kalimat baku yang kalian harus pahami dan kalian menjadi setidaknya pegangan lah dalam kehidupan masyarakat biar tidak terjebak mudah untuk mendalilkan sesuatu. Menuduh itu adalah dalil. Kemudian memfitnah itu dalil. Mencemooh itu dalil. Menghina itu dalil. Sering kita dengar ada masuk ke ranah hukum, ada penghinaan, pencemaran nama baik misalnya dalam ranah pidana. Pernah dengar tidak? Kan sering kita akan mendengar seseorang yang bertengkar, kemudian menuduh macam-macam, menuduh ya sosial lah, menyerang kehormatan sosial lah. Nah di situ kemudian nanti jadi perkara pidana. Jadi ketika itu maka yang menuduh itu yang dibebani pembuktian pertama. Nah sekelumit rangkaian yang Bapak sampaikan tadi terhadap kalian, minimal ada pemahaman dasar terlebih dahulu, dan ketika ada pemahaman dasar setidaknya kalian akan merefresh pemikiran dari apa yang kita pelajari bersama saat ini. Kira-kira apa yang kalian tidak pahami, atau mudahnya dari apa yang Bapak sampaikan kali ini, ada enggak yang kalian pikir lebih lanjut sehingga menjadi statement atau menjadikan pertanyaan? Silakan. Saya Pak, mohon penjelasan Siap. kembali. Apakah pembuktian perkara pidana dengan pembuktian perkara perdata itu sama? Mungkin ada kesamaan dan juga ada bedanya. Tapi yang pasti, apakah sih pembuktian di pidana, apa sih di pembuktian perdata, sekelumit tadi sudah tersampaikan. Tapi kita tentu dalam kapasitas ini mengacunya adalah kepada membuktikan. Ketika membuktikan berarti ada hal yang disampaikan. Hal yang disampaikan adalah namanya adalah alat bukti. Karena ada hal yang disampaikan dari alat bukti inilah yang kemudian menjadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Dalam alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada batasan sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 RIB. Nanti dicari sendiri di maludinya, di bukunya, undang-undangnya. Alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas 5 alat bukti. 5 alat bukti. Yaitu bukti tertulis, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Jadi lagi, ini adalah hukum acara perdata. Buktinya ada 5 alat bukti. Kemudian dalam hukum acara perdata, alat bukti yang utama, walaupun derajatnya itu tidak menunjukkan angka, bahwa yang pertama yang spesial, yang kedua yang biasa, yang ketiga tidak spesial, bukan begitu. Jadi kedudukannya adalah sama. Tetapi ada yang menurut kajian hukum itu ada alat bukti utama dalam perkara perdata adalah bukti tertulis.
tadi sedikit saya singgung. Tertulis ada yang otentik, ada yang bawah tangan. Tentu yang kapasitas yang dalam alat bukti perdata ini adalah bukti otentik, jadi bukti tulisan yang seperti saya katakan tadi, sertifikat misalnya, BPKB dan lain-lain. Kemudian menurut pasal 235 ayat 1 KUHP yang baru. Sekali lagi ini nanti kita akan perdalam karena Indonesia ini kita memiliki dua hukum baru yang mana hukum ini warisan kolonial Belanda yang prosesnya cukup panjang untuk Indonesia miliki. Yang pertama itu kita memiliki KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang undang-undang yang terbaru. Kemudian dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian itu hukum materialnya, hukum formilnya adalah KUHP, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ini masih fresh, masih baru. Dalam pasal 235 ayat 1 bahwa alat bukti dalam hukum pidana itu yang pertama tidak menunjukkan hierarki, kedudukan, keistimewaan. Ini sama. Yang pertama adalah keterangan saksi. Kemudian yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, bukti surat. Selanjutnya, keterangan terdakwa. Kemudian selanjutnya adalah barang bukti. Kemudian selanjutnya bukti elektronik. Kemudian yang selanjutnya adalah pengamatan hakim. Kemudian yang terakhir dalam pasal 235 ayat 1 itu yang huruf H. Jadi bukti dalam perkara pidana segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah inilah anak-anak sekalian, sekali lagi ini adalah undang-undang baru yang memberikan kita tambahan pengetahuan dan tambahan hal yang mengikat. Jadi di sini ada bukti baru berbeda dengan di KUHP yang lama. Ini ada bukti elektronik. Di KUHP yang lama tidak mengatur bukti elektronik, walaupun akhir-akhirnya oleh hakim juga dipakai sebagai rujukan. Jadi kalian sekarang bukti HP chatting, tahu chatting kan? Ya. Kalau ke teman-temannya itu kalau WA pas pulang itu ada WA group, chatting, hati-hati. Dalam hukum acara pidana kita yang baru, bahwa chatting bukti masuk bukti elektronik. Karena itu kalau mengumpat, menghina, porno itu bisa menjadi tindak pidana. Ini hal yang baru. Kemudian kalau keterangan terdakwa ini juga berbeda. Keterangan terdakwa dalam hukum acara pidana sebelumnya itu bukan keterangan terdakwa. Yang dikejar oleh aparat penegak hukum sebagai penyidik adalah pengakuan terdakwa. Berbeda. Kalau yang kali ini di hukum yang baru adalah keterangan terdakwa. Beda. Kalau yang hukum yang lama, aparat penegak hukum disinyalir itu melakukan hal-hal intimidasi, terdakwa dipukuli, bahkan kita pernah dengar disetrum